Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami dapat apa namanya Pak istilahnya tadi apresiasi dari KPK karena kami menjalankan apa yang direncana aksikan oleh KPK. Kami menjalankan mulai tahun 2021 sampai 2022 ini. Nah, itu yang pertama. Nanti mungkin Pak Pahala dari KPK akan bisa menambahkan. Nah, dari saya, yang kedua saya ingin menyampaikan mungkin teman-teman ini ada temuan BPK di kami kurang lebih 10.249 KPN penerima bansos sembako yang menurut BPK tidak tepat sasaran karena di sistem administrasi Ditjen Administrasi Umum AHU Kementerian Hukum dan HAM tercatat penerima bansos itu tersebut adalah direksi atau pejabat di perusahaan itu. Nah, padahal kami cek mereka miskin, orangnya miskin. Ada yang cleaning service, ada yang buruh. Nah, mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu. Nah, tapi realitasnya mereka miskin gitu. Nah, karena itu kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Menteri Kumham. Beliau sudah, Bu Risma dibuka. Saya ingin menyampaikan semua pihak saja yang memberikan data untuk harus diteliti dulu siapakah mereka. Jadi ada pihak terkait yang menangani masalah itu sebelum masuk ke Kumham. Nah, itu yang harus diteliti dulu. Karena kalau di kami lah dia tetap orang miskin, dia memang kenyataan cleaning service, ada yang tadi buruh dan sebagainya. Nah, kalau dilepas dia orang miskin gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah kemudian yang ketiga, jadi saya masuk kan akhir Desember 2020, ya kan? Terus setelah itu BPK menyampaikan bahwa ada beberapa temuan BPK beberapa tahun yang lalu itu yang belum kami tindak lanjuti di Kementerian Sosial. Nah, karena itu saya menindaklanjuti hasil temuan BPK itu. Jadi awalnya saya ngomong sudah aku sampai Pak Jokowi gitu mulai 2019 saya selesaikan. Nggak bisa Bu, ini ada temuan katanya staf saya, ada 2017, ada 2015, dan terakhir yang saya tangani itu sampai 2004. Terakhir saya nangani sampai 2004. Nah, kemudian jadi saya ingin menyampaikan saat itu kemudian kita ada struktur organisasi baru. Nah, di dalam struktur organisasi baru itu jadi semula kan kami menyediakan struktur organisasi dengan tujuan untuk penghematan. Nah, sehingga karena kan kita misalkan nangani korban penyalahgunaan nafsa itu jumlahnya ya banyak tapi tidak sebanyak kalau kita nangani orang miskin. Akhirnya kita gabung, jadi itu ada yang nangani narkoba, ada nangani nangani TKW yang bermasalah, kemudian ada yang nangani misalkan penganiayaan. Nah, itu dengan Permensos 7/22 layanan atensi kita mengamanatkan di balai pun itu multi layanan sehingga kita gabung itu. Nah, sehingga kalau hasil temuan BPK itu pada tahun 2015 sampai 2017 itu ada temuan dari BPK 2015 sampai 2017 tercantum 12 IPWL. IPWL itu singkatannya institusi
penerima wajib lapor. Nah, itu ada temuan untuk melunasi ganti rugi. Total temuan dari 12, 4 diantaranya telah melunasi. Jadi 12 itu 4 sudah melunasi, 8 itu belum melunasi. Nilainya saya tidak sebutkan IPWL-nya apa, tapi nilainya itu total temuan itu 1.479.569.600 rupiah. Sudah ditindaklanjuti sebesar 154.713.332. Yang belum terselesaikan atau belum ditindaklanjuti pengembaliannya oleh PPL sebesar 1.324.856.268 rupiah. Jadi kenapa kemudian atas dasar temuan-temuan BPK tadi, kemudian saat ini kita memang masih menangani korban naksa, tapi kita langsung P2P begitu, yang kita gunakan dengan standar seperti datanya seperti DTKS untuk penanganannya. Nah, jadi pada tahun 2022 kita menangani 36.194.12.000 rupiah. Rinciannya dengan SOTK lama, OTK lama, karena perubahannya itu di pertengahan tahun 2022 itu 17.848.616.000. Nah, kemudian SOTK yang baru untuk menangani nafsa dan orang kena HIV/AIDS sekitar anggarannya adalah 18.345.396.000. Demikian. Kira-kira begitu. Terima kasih. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya datang sebagai koordinator dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana ada KPK, Kemdagri, Bappenas, Kemenpan, dan KSP di situ. Dan model kerjanya adalah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar dalam rencana aksi. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini gitu, sebenarnya kita justru menyampaikan penghargaan, apresiasi gitu, jadi ada piagamnya gitu ya. Karena kebetulan Bu Menteri lagi hari anti korupsi kemarin datang terlambat gitu, saya bilang nggak usah dikasih, nanti saya aja datang. Jadi penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksinya yang ke Kementerian Sosial adalah utilisasi NIK, jadi penggunaan NIK. Jadi rekan-rekan media, kalau kita tahu pelayanan kesehatan, pemerintah menanggung hampir 100 juta orang, iurannya ke BPJS, itu datanya datang dari sini. Gitu. Oleh karena itu, udah 5 tahun kita bekerja untuk perbaikan data di sini. Pertama, orang miskin itu paling nggak ada NIK dulu, supaya kita tahu bahwa ini orang ada. Kalau dia meninggal, dia terhapus, kira-kira gitu ya. Jadi kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri kita fasilitasi sehingga sekarang semua DTKS-nya sudah ada NIK. Yang kedua, kita dorong pemerintah daerah, karena ini kewajiban pemerintah daerah nih, mengupdate orang miskinnya. Dulu 6 bulan sekali, sekarang tiap bulan. Itu kita bilang dulu 496 pemerintah daerah tidak pernah mengupdate dari 2015. Nah sekarang dengan momentum kasus di Kemensos, Bu Menteri datang dengan timnya, kita pikir akselerasinya patut kita apresiasi. Karena sekarang updating itu berjalan baik, tidak sempurna. Jadi jangan cerita ini 1-2 ada kurang, pasti. Tapi paling nggak daerah sekarang sudah tahu bahwa saya berkewajiban untuk melaporkan orang miskin atau orang yang sudah tidak miskin. Kan itu bergerak dia. Atau orang, kalau yang dia pindah, dia meninggal, itu dari Kemdagri datanya. Jadi data di Bu Risma ini akan berubah otomatis kalau ada kita sebut perubahan-perubahan dari Kemdagri. Tapi dari daerah akan merubah siapa yang miskin, siapa yang tidak. Dari situ dipindahkan dia ke Kementerian Kesehatan untuk diberikan anggaran 25.000 satu orang gitu ya, baru pindah ke BPJS Kesehatan untuk uangnya. Jadi kita memastikan itu berjalan supaya pelayanan kesehatan di tingkat
masyarakat bisa berjalan untuk penerima bantuan iuran yang kita bilang dasarnya dari Kemsos pindah ke Kemenkes lantas ke BPJS. Nah, belajar dari kasus itu, yang kedua sekarang kita dorong juga DTKS menjadi rujukan bagi semua program subsidi pemerintah. Jadi mungkin rekan-rekan media tahu Melon gitu ya, itu kan sebenarnya ditujukan untuk orang miskin dan UKM. Itu 125 triliun sekarang subsidinya. Kita ingin meyakinkan ini nyampe ke orang yang dituju, miskin dan UKM. Nah, kita bilang sama Bu Risma, Bu, ini DTKS akan jadi sumber data yang penting buat subsidi-subsidi yang dikeluarkan pemerintah, antara lain Melon. Yang kedua, kalau contohnya rekan-rekan media tahu, tarif listrik kita buat 450 watt dan 900 watt itu tarif yang disubsidi, sekitar 25 triliun dibayar ke PLN. Nah, PLN sendiri keberatan, saya ngapain ngurus orang miskin nggak miskin dengan tarifnya beda. Nah, kita bilang sekarang sama PLN, bikin semua data pelanggannya ber-NIK, NIK-nya bawa ke tempat Bu Risma, nanti dipadankan. Apakah NIK yang pelanggan PLN ini masuk NIK yang di DTKS? Kalau masuk berarti ini orang miskin, benar dikasih. Tapi kalau dia tidak masuk, jangan dikasih subsidi. Jadi kita belajar dari kalau kuat DTKS-nya, program-program pemerintah termasuk subsidi bisa tepat sasaran. Kira-kira itu, jadi sekarang kami datang ke Kemsos untuk melihat ada enggak problem lain untuk DTKS. Bu Risma cerita ternyata PBI-nya mau dikembangkan jadi mengcover bukan hanya orang miskin tapi untuk difabel dan orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini kan kalau Bu Menteri bilang orang dengan gangguan jiwa jangan ditanya NIK-nya berapa. Kalau dia bisa jawab berarti bukan, dia nggak termasuk. Nah, yang begitu-begitu kita pikir jumlahnya pasti jadi lebih dari 100 juta ya Bu ya, 100. Ya. Nah, itu kita akan pastikan. Jadi sekali lagi program pemerintah yang baik ini jangan sampai uangnya salah sasaran. Salah satunya dengan data yang baik di DTKS dan kerjasama dengan Kemdagri untuk NIK. Jadi 2023 ini kita berencana untuk menjadikan DTKS rujukan semua program pemerintah yang ditujukan kepada orang miskin. Jadi biar pakai data DTKS saja. Sambil daerah juga terus memelihara datanya gitu. Jadi kalau ada kekurangan pasti ada kekurangannya. Tapi kita bilang kita pakai satu data ini. Nah, kita datang Bu Risma tolong diatur juga mekanismenya di Kemsos. Kalau kementerian lain mau ngelihat data orang miskin tuh kayak apa? Karena data ini tidak boleh juga dipakai sembarangan, ada keamanannya, ada perubahannya segala macam gitu. Nah, itu yang kita bicarakan. Tapi yang terakhir kita bicarakan juga soal dana yang mengendap di Himbara. Kalau itu memang jadi temuan dari, bukan temuan, rekomendasi dari KPK. Waktu itu kita kaji tentang bantuan langsung tunai ini. Kita lihat dana yang mengendap ini terlalu besar dan terlalu lama. Dan BPK sudah ada temuannya dikembalikan. Tapi ternyata dalam diskusi di jalan memang kita pikir ada perlu perbaikan dari Himbara gitu ya, untuk menyalurkan secepat-cepatnya gitu, bertransaksi secepat-cepatnya, dan kalau ada sisa pulangan segera. Walaupun ternyata dengan pos lebih efektif. Jadi itu yang kita lihat. Ya kalau kita bilang kalau pos lebih efektif ya pakai pos aja, gitu, sederhana aja. Cuma bayar, cuma bayar. Kalau bank dia karena uangnya ada di situ. Jadi itu sekali lagi kita mengapresiasi Kemensos atas kerja kerasnya gitu. Itu momentum yang berbalik cepat sesudah kasus di Kemensos gitu. Jadi kita bilang kalau korupsinya ya itu sudah ditangani, tapi yang ke depan perbaikan DTKS itu kontribusi kepada pencegahan. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Persoalan Ya, bisa. Cek. Saya tutor dari RRI Programa 3. Mau nanya Pak ke KPK, ada nggak sih kemudian arahan yang kemudian disampaikan KPK untuk kemudian menuntaskan permasalahan DTKS ini? Karena kan ini selalu menjadi permasalahan. Terakhir itu kalau nggak salah Tiko ya di Jakarta Timur, dia bahkan nggak terpantau oleh pemerintah untuk kemudian mendapatkan bansos seperti itu. Bahkan itu di ibu kota seperti itu. Mungkin KPK punya strategi untuk
menyempurnakan DTKS sehingga kemudian penyaluran yang tadi Bapak bilang bisa jadi lebih tepat sasaran. Mungkin itu, Pak. Makasih, saya jawab langsung aja, izin Bu. Jadi kalau dia sempurna pasti enggak. Ada 1-2 gitu ya pasti ada gitu. Tapi sekali lagi perbaikan DTKS itu tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi mungkin rekan-rekan media kita masih di Kemensos ini dapat data itu disumbang oleh pemerintah daerah yang sebulan sekali diupdate. Saya bukan nyalain Pemda DKI gitu ya. Kalau di pemerintah daerah kita tanyakan dia 2. Orang yang nggak datang, pemerintah daerahnya nggak datang. Jadi diamlah Tiko di situ. Tapi sekali lagi bahwa 1-2 ada kasus pasti gitu ya. Hanya skemanya sudah jelas. Pemerintah daerah yang mengupdate sebanyak-banyaknya updating baik gitu dengan kriteria. Kalau ada 1-2 kasus barulah diintervensi langsung. Saya pikir itu Ibu ya. Makasih. Ada lagi? Silakan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu, tadi Ibu Risma cerita kalau misalnya yang AHO 10.000 itu yang AHO itu ternyata orang miskin ya Bu ya. Ada gak Bu nanti dari Kementerian Sosial memberikan sanksi kepada para AHO yang menggunakan nama tukang kebun itu Bu? Kemudian pelan-pelan. Mohon izin Pak, tadi bilang katanya ada dana mengendap di Himbar, itu totalnya berapa kalau boleh tahu? Dan tadi Ibu bilang kalau untuk pos PT Pos itu kan efektif tapi bayar. Menurut Ibu untuk mengendap itu dengan PT Pos itu beda jauh atau enggak gitu Bu? Jadi lebih efektif yang mana? Nah, kemudian tadi Bapak juga cerita kalau misalnya satu lagi PBI itu kan disabel tadi ada 100 juta dipastikan, itu berarti total yang mendapatkan difabel yang mendapatkan BPJS 100 juta. Oh, belum. Oke. Terima kasih. AHU. Jadi saya terus terang juga akan kenceng gitu. Tapi kan saya tidak ada hubungan, kami Kemensos tidak ada hubungan dengan perusahaan itu. Karena di dalam di dalam struktur pendataan kami sebetulnya berangkatnya dari orang miskin. Jadi kemarin saya pikir udah ini kita berikan shock untuk juga hati-hati gitu. Untuk penerima itu hati-hati, kalau dia ditawari, kita nggak mungkin kan kalau ada penawaran kemudian seseorang buat perusahaan. Udah saya sampaikan kemarin keputusan kita harus berikan shock terapi, kita akan cut. Kita akan cut. Nah, mereka nanti kalau menyampaikan, oh saya masih miskin, silahkan nanti komplain ke kita akan evaluasi. Kami juga harus bicara dengan APH, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi. Seperti ini case-nya bagaimana begitu. Karena saya sampaikan kalau kemudian kita, oh enggak apa-apa ini memang miskin begitu. Data dari kami, kan tapi kan enggak bisa. Supaya semua sekarang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan begitu. Seperti itu. Kita akan cut itu. Ya. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Endapan di bank. Ya saya nggak ngomong deh. Ya. Sorry, saya yang ngomong Pak. Tanya BPK saja. Tanya BPK saja. Ya. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan itu kita baru lewat pos, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data, karena ada yang kemudian kita seperti kalau teman-teman tahu kita waktu hari disabilitas kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang
orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah, itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu? Karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu. Baik, ada lagi? Yang AHU dulu sebentar, saya terakhir AHU. Jadi yang AHU ini memang itu kenapa di Stranas ada namanya utilisasi NIK, karena kayak DTKS lah misalnya. Kalau kita cross NIK yang ada di DTKS dengan di BKN, itu kan daftar pegawai negeri semua kan. Kalau dia ada, udah pasti dibuang sama DTKS, karena ini orang nggak miskin, dia pegawai negeri gitu ya, atau TNI Polri kan di BKN. Basis crossingnya, pemadanannya itu basisnya NIK. Kalau kita bawa dia ke Samsat, ternyata dia punya mobil, pasti dibuang sama DTKS. Berarti dia punya mobil. Nah, ini kita bilang utilisasi NIK jadi penting karena kemanapun pemastian ini bisa lebih gampang kalau ada NIK. Nah, DTKS ini harusnya jadi data buat yang kalau NIK-nya cerita orang miskin. Nah, waktu ke aku itu kan pendaftaran perusahaan, rupanya yang pinjam KTP segala macam di oke. Sekarang kecemplung lah di AHU nama-nama yang kalau di DTKS ada. Menurut kami yang akan ke AHU minta diperbaiki karena memang ada program kita di sana bahwa nama-nama yang dimasukkan ini nggak terverifikasi. Jadi kalau ada kenapa-napa perusahaannya tanggung jawabnya dikejar, ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan. Jadi ke AHU ya, jangan di sini gitu. Kalau di sini sih selama dia miskin ya sudah gitu kan. Soal namanya KTP-nya dipakai di sana ya, tapi dimungkinkan pemadanan itu karena ada NIK. Makanya kita mendorong pakai NIK. Sama kita bilang kalau penerima melon orang miskin ada NIK-nya. Kalau ada NIK-nya ada di DTKS, baru dia terima melon, misalnya begitu. Atau yang listrik juga kalau ada NIK-nya dicocokkan ke DTKS. Jadi DTKS itu pencocokan kedua untuk kriteria orang miskin. Saya pikir itu Bu ya. Baik. Mungkin Ada saya lagi? bisa nambahkan Ya, silakan. sebentar ya. Jadi kemarin kan juga ada temuan PNS. Nah terus Mic-nya mati. nggak kedengeran ya. Oh ini ya. Tes. Ya, udah belum? Ya, jadi PNS. Kemudian kan kami peringati daerah kan bahwa ini PNS kenapa terima bansos. Ternyata mereka protes ke saya, Bu ini bukan PNS, dia apa sih aparat apa sih yang Honda begitu loh, honorer. Terus saya kemarin diskusi dengan staf, kalau Honda kenapa terhadap di BKN? Sudah, kalau mau komplain silahkan komplain ke saya, datanya ke saya, nanti kita cek, saya akan komunikasi dengan BKN seperti itu. Jadi tapi bahwa memang saya selalu sampaikan kita harus belajar gitu. Tadi Pak Pahala ngomong bukan di kita, tapi saya harus disiplin gitu. Kita cut dulu. Nah nanti kalau komplain ya silakan komplain ke kami gitu. Nanti baru kita. Jadi saya cut dulu gitu. Pokoknya kita cut dulu. Sepanjang kita tahu kita cut. Nanti baru oke, kalau ada verifikasi kita verifikasi begitu. Baik. Terakhir ya. Silakan Mbak. Tentang yang bansos lansia ini kan masih diteruskan. Ini kan rawan juga untuk korupsi karena kan bantuan permakanan itu loh Bu. Tapi kenyataannya di lapangan juga itu rawan korupsi karena dititipkan ke perangkat ya Bu ya. Nah ini bagaimana, dan juga tentang temuan dugaan bansos DKI Bu yang beras busuk di gudang Perumda itu Beras busuk apa? iya
ada 1000 ton atau dugaan korupsinya 2,85 triliun. Mungkin ada Di mana? Di Perumda di DKI, Bu. Merunda. Iya. Merunda. Berasnya busuk. Iya, busuk dan kuning. Beras. Kita nggak pernah ngasih beras. Pemda mungkin. Bantuannya Pemda 2020. berarti. Ya, aku nggak bisa jawab ya, Mbak. Ya, Kita nggak pernah ngasih beras selama 2 tahun ini. Kita tidak kasih beras ke masyarakat. dari KPK mungkin apakah ada tindakannya? Ya, dari kami. Belum dilihat. Nanti kita ke Pemda. Ini sebagai Stranas ke sini ya. Stranas PK gitu ya. Oke. Baik, kita ya. Jadi yang permakanan lansia itu kita titipkan bukan perangkat, Mbak, ke Pokmas, kelompok masyarakat yang dibentuk oleh ya memang petugas. Perangkat itu bisa kelurahan, tapi uangnya itu ke Pokmas, bukan ke perangkat. Begitu, ya. Oke. Terakhir ya. Soal isu lain, Bu, ini Bu, pemenuhan hak korban HAM lama, Bu, mungkin Kemensos dilibatkan oleh Asasi manusia. yang PPP HAM kemarin, Bu, Ya, belum gimana, Bu? Apa ya itu? Yang Kementerian Yang kemarin baru diumumin. baru kemarin pelanggaran. bukan kita. Bentar aku tak belajar dulu ya. Ya, belajar dulu, aku belum tahu. Bentar. Oke, makasih ya. Makasih. Baik. Kenapa? Update bencana. Ya, enggak, kita udah memberikan bantuan ke sana. Saya nggak tidur itu semalam. Aduh, habis ini ada kesalahan juga di comment center itu. Tiap menit itu masuk terus. Gempa ini Tanimbar, kok ini gempa banyak sekali, ternyata apa namanya ada kesalahan teknis gitu. Nah, tapi staf kita udah di sana. Mungkin mungkin lagi apa namanya lagi reportnya, tapi sudah ke sana. Tapi kami punya foto-fotonya. Kerusakannya tidak semasif apa di Cianjur. Memang ada kerusakan, tapi tidak separah Cianjur. Kita ada dan sementara belum ada pengungsian karena ada beberapa rumah gitu. Jadi belum masif gitu. Maksudnya tidak separah Cianjur, tapi kita belum dapat report dari sana. Tapi yang jelas pagi itu juga kita berangkat. Jadi itu kejadiannya sekitar jam 12 malam, pagi jam 4, karena yang berangkat dari Papua, dia sudah berangkat menuju ke lokasi. Artinya baru petugas saja yang dikirim bantuan. Bantuannya udah, dia bawa petugas saja, kalau nggak bawa bantuan diusir nanti ya kan. Aku pernah soalnya diusir nggak bawa bantuan. Jadi memang harus bawa, itu harus melekat gitu, petugas itu datang harus bawa bantuan. Misalnya apa sih, Bu, bisa boleh sampaikan mungkin? Ya, kita bawa makanan siap saji, kita bawa makanan anak, terus ada tenda untuk mereka sementara. Udah ada laporan? Coba cek. Ada laporan belum? Itu standarnya. Kemudian kasur itu standar apa kita bantuan, tapi nanti saya kasih reportnya lah. Ya. Belum tadi. Ya. Terakhir terus. Terakhir banget. Jadi ini pengen minta imbauan dari Kementerian Sosial aja, soalnya belakangan ini ada aktivitas di media sosial itu orang tua mengemis lewat TikTok gitu, Bu, dengan cara jebur mandi lumpur kayak gitu loh. Apa? Itu kan kasihan. Mandi lumpur. Ngemis online, ngemis online. Ngemis online di TikTok, Bu. Iya, jadi itu diorganisasi orang tua, Bu, disuruh mandi-mandi gitu, Bu, malam-malam. Malam-malam live terus nanti kasih duit, Bu. Iya, Online, Bu, kasihan, Bu. Itu tempatnya di Lombok, Bu. Wah, itu bisa ditangkap polisi itu. Yang apa namanya itu memperalat apa? Ya itu bisa memperkerjakan. Itu bisa ditangkap polisi, itu ada kayaknya undang-undangnya itu. Untuk eksploitasi kan namanya. Ya, itu bisa ditangkap polisi itu. Mana? Udah, sorry. Saya baca ya yang udah diterima. Makanan siap saji 4.000 paket, makanan anak 1.000 paket, lauk pauk siap saji 3.000 paket, bumbu nasi goreng 500, kasur 200, tenda gulung 100, tenda serbaguna 2 unit, tenda keluarga 20,
selimut 1.000, sandang bayi 500, sandang dewasa 200, kitwear 300. Jadi sudah dikirim tanggal 23. Ya, terus dari Papua tanggal 12. 12 ya? Tambahannya ya. Tambahannya 12 Januari. Oh iya, ini sudah ini. Ini loh fotonya. Ini dari Gudang Maluku ya. Iya wes piye iki? Gimana caranya? Ya. Nanti di-share di situ lah ya. Iya, Pak Roma. Yang 23 itu bantuan kemana, Bu? Ke sana. Enggak. Oh, enggak, itu dikirim ke Papua, terus sekarang dikirim ke Tanimbar, tambahannya itu. Nah, kan lewat Papua dulu, kami punya gudangnya di Papua. Terus nanti dari Papua kayak yang sekarang ini, yang nanti foto-foto ini yang ngirim dari Papua. Jadi kayak saya misalkan saya mau bantu di Kendari, itu berangkatnya dari gudang Makassar. Itu. Jadi bukan, karena kami nggak punya misalkan seperti itu. Kayak misalkan saya bantu Cianjur, gudangnya dari Bekasi, gudang kami di Bekasi. Kami nggak punya di Cianjur gitu. Seperti itu kira-kira. Ya. Apa? Ya sudah, nanti tak surati aja lah. Ya, tak sur. Apa? Waduh, soalnya Kerja sama-sama apa enggak? Sudah ditanya sama Gua sama? Latar belakangnya kemiskinan, Bu. Ya, Gua Mamaji itu apa? Anu di mana? Sentral kita di mana? Di Goa. Ya. Ya, kami sudah tindak lanjuti. Biasanya kalau ada media scanning, ada masalah itu kami langsung tindak lanjuti. Jadi begini, saya boleh ngomong ya? Pak, mohon maaf ya Pak. Jadi begini, anak-anakku semuanya, tidak ada sesuatu di dunia pun itu kita mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Tidak ada. Karena itu kenapa kalian sekolah? Kenapa kita harus belajar? Itu adalah untuk kita bisa mendapatkan sesuatu itu, untuk kita bisa mencapai cita-cita itu. Jadi karena itu sekali lagi saya, anak-anakku semuanya, kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, kita harus kerja keras, bukan dengan cara merugikan orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak kita, apalagi sampai membunuh. Nggak boleh mengambil saja barang kita yang bukan hak kita, itu nggak boleh. Itu di dalam agama maupun di dalam kita hubungannya dengan manusia tidak boleh. Karena mungkin yang kita ambil barang itu mereka mendapatkannya dengan kerja keras. Misalkan teman kalian bawa handphone, kalian pingin, kalian ambil, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mungkin handphone itu dia dapatnya tuh dengan susah payah, orang tuanya dengan kerja keras dan sebagainya. Jadi itu nggak boleh. Ada hak kita, ada hak orang lain. Kita tidak boleh kemudian mengambil hak orang itu dengan kemudian kita menyakiti, mengambil dengan paksa, bahkan membunuh. Tidak boleh, anakku. Kalian bisa raih semuanya itu dengan kerja keras. Kalian belajar yang rajin. Bisa, siapa ngomong saya mahasiswa dengan bekerja? Siapa ngomong gak bisa? Bisa, anak-anakku. Jangan ada yang terulang lagi seperti itu. Karena itu kalian akan rugi, kalian akan berhadapan dengan hukum. Kalian akan
melakukan meskipun mungkin usia kalian belum masuk di, tapi kalian tidak boleh keluar, kalian akan wajib lapor. Kalian tidak bisa sekolah karena itu, kalian tidak bisa bermain dengan teman kalian. Karena itu anak-anakku, sekali lagi, ayo kita raih semua itu dengan kerja keras. Kita diberi Tuhan tangan, kita diberikan Tuhan kaki, kita diberikan Tuhan mata, kita diberikan mulut, telinga, itu gunanya untuk bekerja keras, bukan mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih.